Silakan. Oke, terima kasih moderator dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum huda, aslim taslima ya. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alim. Mengenai syahadat ya, kebetulan juga saya tidak akan menyinggung baptis karena memang itu bukan keyakinan saya dan saya tidak memahaminya. Sebagaimana tadi juga Bro Kayapas ya tidak memahami syahadat. Akhirnya saya coba menjelaskan sedikit memaparkan ke pihak kawan-kawan apa itu yang disebut dengan syahadat kan gitu. Di dalam Islam termasuk untuk gerbang ya menerima keislaman itu memang harus melalui 2 kalimat syahadat. Di mana 2 kalimat syahadat itu adalah sudah familiar walaupun tidak meyakini seperti kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terjemah sederhana adalah bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad atau Muhammad adalah Rasulullah dan utusan Allah. Lalu merujuk kepada suatu hadis ya, kebetulan di sini adalah diskusi dengan pihak yang dikatakan adalah pengikut Nabi Isa atau pengikut Yesus. Maka saya coba menyinggung satu hadis yang kebetulan di situ adalah konteksnya berhubungan juga dalam komunikasinya dengan kalangan Yahudi dan Nasrani ya. Saya coba sedikit share screen ya, izin share screen. Aduh, sorry. Nggak mau nongol ya. Ya, pertama ada satu pesan tersimpan dulu di sini bahwa firman Allah di situ ya, ini di surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan begitu tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah pemelihara, menjadi pemelihara. Lalu ke kalimat hadisnya bahwa di sini biar ke kawan-kawan ya persingkat waktu saya coba keterjemah. Di sini dikatakan ketika dalam dialog saya dengan pihak-pihak yang di situ kebetulan adalah menghubungkan dengan Nabi Isa, maka di sini kalimat barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan utusannya, serta bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, yang mana firman-Nya diberikan kepada Maryam dan dihembuskanlah ruh darinya. Surga itu benar adanya dan neraka pun juga benar adanya. Karenanya senantiasa Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Nah, ini salah satu hadis dalam bagaimana kami menyampaikan kalimat syahadat ketika itu dijelaskan atau disampaikan kepada yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu ya, bahwa dikatakan dia itu adalah seorang atau Tuhan itu sendiri. Maka di sini gerbang untuk masuk ke Islaman ketika dia tidak akan lagi meyakini itu, maka dia harus berani mengikrarkan seperti ini. Kalimat mengenai Isa alaihissalam di sini sebagai utusannya bukan berarti juga syarat mutlak untuk masuk ke dalam Islam. Di sini dalam konteks kami sedang berdialog. Artinya ketika dia berpindah bahwa meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain dia, dan Nabi Muhammad adalah utusannya, memang di situ sudah kesimpulan bahwa tidak ada lagi Tuhan selain dia. Makanya posisi Nabi Isa harus diterima sebagai seorang utusan saja.
Seperti dikatakan juga Nabi Muhammad adalah seorang utusan, manusia hambanya dan utusannya kan. Begitu juga Nabi Isa sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusannya. Nah, disitulah kurang lebih mengenai bagaimana itu syahadat. Oh, habis ya? Ya, terima kasih. Silakan Bu Moderator. Oke, tadi sudah disampaikan ya selama 5 menit narasinya, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa narasumber kita menyatakan bahwa syahadat itu merupakan gerbang untuk menjadi seorang muslim, dan tentunya ini memiliki substansi bahwa meyakini Allah itu yang berhak disembah sebagai yang satu-satunya, dan juga mengakui Muhammad sebagai rasul, dan juga mengakui bahwa Isa itu hanyalah seorang utusan. Baik. Sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab, tentunya saya akan tetap mempromosikan media partner kita yang selalu berpartisipasi dalam diskusi seperti ini, yakni Family Inquiries Official, kemudian Forum Diskusi Lintas Agama, Muala Fasipana Channel, Airpen Channel, SAIA, kemudian Plus Talking, dan juga penunggang kuda channel dan Muslim Saluran Online. Baik, kita akan masuk ke channel. Kenapa? Maaf, Fahin. Penginjil YouTube channel lupa. Aduh, saya lupa. Maaf, penginjil YouTube channel. Baik. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi saya tekankan aturan yang berlaku bahwa penanya itu akan memiliki waktu hanya 2 menit, ya. Kemudian dijawab oleh pihak yang ditanya dan diberi alokasi waktu 5 menit. Dan pada sesi ini yang akan memulai adalah dari pihak Kristen. Jadi kepada narasumber Kristen itu akan diberikan waktu 2 menit untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber Muslim selama 5 menit untuk dijawab. Waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber Kristen. Waktu Anda dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama saya mungkin ini ya. Ini langsung mencatur atau gimana ya, Mbak? Tidak, hanya 2 menit dalam menyampaikan semua argumentasi dan pertanyaan, kemudian nanti 5 menit untuk dijawab. Karena ini bukan sistem TikTok ya, nanti ada sesinya. Ya, jadi pertanyaan pertama saya, di dalam ajaran ini, kita sebagai ajaran penerus dari ajaran Samawi ya, di mana kita juga ada tokoh yang sama, Adam dan Abraham, di mana Adam itu jatuh ke dalam dosa karena atas perilaku kesalahannya ya, di mana kalau di Muslim, setahu saya dia makan buah, di Kristen juga karena Adam dan Hawa makan buah. Kemudian di Kristen dia sempat si Hawa itu sempat berdusta gitu. Dan dosa yang paling umum pada manusia itu adalah berdusta. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa dengan syahadat, yaitu ucapan manusia juga itu bisa menyelamatkan, gitu. Karena manusia jatuh ke dalam dosa karena mulutnya. Kalau dia nggak berdialog dengan ular atau dia tidak makan, maka dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dia bisa dipercaya, gitu. Cukup dengan syahadat. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana syahadat ini bisa disandingkan antara sang pencipta dengan tokoh yang sudah mati. Nabi Muhammad kan sudah mati itu. Emang dia utusan menurut orang Islam, tapi kan dia mati. Dan orang yang ingin masuk Islam itu mendapat keselamatan dengan bersyahadat, di mana dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Padahal orang itu kan hidup di beda zaman gitu. Otomatis menurut saya itu adalah kembali lagi suatu dusta gitu. Karena tokohnya udah meninggal, dan orang meninggal itu semestinya tidak boleh untuk didoakan. Gitu. Ya, waktunya habis. Ya, 2 itu aja. Mas. Oke, waktu telah habis. Saya tegaskan pertanyaan dari narasumber Kristen. Yang pertama, sebagai agama Samawi, bagaimana kita bisa meyakini dengan kalimat syahadat itu dapat menyelamatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana syahadat diselaraskan dengan sang pencipta dan orang yang sudah mati. Jadi fokusnya di sana ya. Oke, kepada narasumber Muslim.
waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam hal ini tolong jangan keluar dari pertanyaan agar diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini lebih terarah dan juga para pemirsa dan juga penonton dapat mendapat poinnya. Oke, waktunya 5 menit dimulai semenjak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih moderator, menarik ya. Saya ngambil dari sisi persamaan dulu dalam hal orang beriman ya, masih berbeda maksudnya. Kenapa ucapan syahadat bisa menyelamatkan? Ya, ucapan seolah-olah poinnya adalah ucapan bisa menyelamatkan. Itulah dalam orang beriman. Di Anda pun memang perlu meyakini, ikrar kan gitu. Entah ya, kalau memang tidak ada itu ya saya tidak akan memaksa juga sih. Meyakini dan bahkan menyebutkan meyakini dan lain sebagainya ya, saya tidak akan masuk ke ranah itu, bahwa ucapan itu memang gerbang keselamatannya. Nah, di dalam syahadat tentu ini sekaligus mungkin jawaban pertama ini langsung mencakup ke pertanyaan kedua ya. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwa itu tadi dikatakan gerbang masuk ke dalam Islam. Ketika dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, di situ kan bukan hanya sekedar meyakini, lalu menjalankan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah, bagaimana kita bisa tahu dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya? Tentu sesuai apa yang disampaikan oleh hambanya. Hambanya yang diutus. Siapa yang diutus itu adalah Rasulullah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia pertama harus meyakini siapa gitu kan yang mesti disembah, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali yang berhak itu adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi Muhammad, walaupun beliau sudah wafat, sudah meninggalkan alam semesta ini, alam dunia ini kan maksudnya, kita tetap, karena itu sebagai kunci gerbang, karena jasa beliaulah sebagai seorang utusan, ya, sebagai seorang utusan, kita harus meyakini bahwa dia itu adalah utusan Allah. Kan bersaksi kami ketika disandingkan, bukan berarti menyamaratakan. Pertama, jelas ketentuannya, bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan berarti menyertakan juga Nabi Muhammad disembah gitu, kecuali menyertakan disembahnya. Dan bersaksi menerima, mengakui, mengamalkan apa yang diperintahkan, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai seorang hamba. Makanya kalimatnya di situ abduhu wa rasuluh, ketika beliau mengucapkan wa anna abduhu wa rasuluh, dan aku adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, itu memang gerbangnya, harus mengakui dan menerima gitu. Kenapa ini harus? Ya, disinilah fungsinya ketika kita yang tidak langsung sejaman dengan beliau, tapi kita harus mengakui bahwa ajaran yang sampai kepada kita bersumber dari beliau gitu. Dan itu kunci, dan itu perintah, dan itu gerbang dalam agama Islam. Sebagaimana dalam satu hadisnya kan dikatakan bahwa ketika malaikat Jibril suatu hari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mahwal Islam, apa itu Islam? Maka beliau mengucapkan, Nabi Muhammad, antashadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad wa anna Rasulullah, atau wa anna Muhammad Rasulullah gitu. Ketika ditanyakan apa itu Islam, maka dijawablah oleh Rasulullah, pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, atau Muhammad adalah utusan Allah. Lalu karena pertanyaan itu Islam, dijawab dengan lengkap. Kedepannya adalah, sambil minum. Mengerjakan sholat ya, dalam Islam kan syahadat, kedua sholat. Apa itu sholat? Tentu bagaimana cara kita menyembah kepada Allah. Di situ sudah terhubung. Ketika kita bisa tahu sholat, tentu yang mengajarkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Makanya kami wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusannya. Utusan apa? Tentu yang membawa ajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu. Apakah masih ada waktu kah? Masih ada 38 detik, Pak. Mau ditanya? Oke, siap. Lumayan saya manfaatkan ya. Oh ya udah, nanggung. Silakan, cukup lah. Oke, cukup ya, saya matikan ya. Baik. Terima kasih. Silakan moderator. Waktu sudah cukup dan
sudah dijawab dari pihak narasumber Muslim. Oke, sekarang waktu saya persilakan 2 menit untuk narasumber Muslim untuk bertanya kepada narasumber Kristen. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya coba bertanya karena memang saya ini ya dari pihak Muslim ingin dapat pemaparan atau penjelasan dari narasumber Kristen bahwa baptis, kalau saya coba bertanya, artinya mungkin sedikit hampir mirip ya pertanyaannya. Fungsi baptis itu apa sebenarnya dan gunanya untuk apa? Kan gitu. Karena dalam Kristen, ketika dia sudah meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhannya, kan itu sudah menjamin keselamatannya. Dan apakah ketika dia istilahnya seseorang yang belum sempat dibaptis, katakanlah seorang bayi atau anak kecil ya, belum balik, apakah dia termasuk orang yang tidak selamat di alam nanti ya, gitu konteksnya. Mungkin begitu, semoga ditangkap apa poinnya ya. Oke, cukup Bapak Om, Alif. Itu saja. Cukup. Masih ada. Minta konfirmasi dulu apakah sudah dipahami. Kalau belum, mumpung masih ada waktu, saya ulangi. Begini, saya tegaskan pertanyaannya. Tadi saya catat bahwa Anda bertanya fungsi baptis apa dan gunanya untuk apa, dan apabila bayi yang belum dibaptis bagaimana kondisinya. Apakah demikian? Iya, cukup mewakili, siap. Oke, baik. Ya, Ini cukup ya waktunya. Udah oke ya. Oke, baik, terima kasih Bobby. Oke, kepada narasumber Kristen, waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan ini, dan saya tegaskan sekali lagi bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh penanya adalah apa fungsi baptis dan gunanya untuk apa, dan bagaimana apabila seorang bayi belum dibaptis kondisinya, apabila ya mungkin dia meninggal atau dan lain-lain. Silakan. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik tapi kurang menggigit ya. Saya jawab dengan semampu saya, di mana baptisan itu pertama yang untuk bayi ya. Untuk bayi seandainya dia mati belum dibaptis, itu bagaimana? Nah, kita tahu bahwa yang membuat manusia berdosa itu, manusia setelah makan buah pengetahuan itu dia memiliki pengetahuan atau akal budi. Saat itulah dia terpisah dari Allah. Sehingga untuk baptisan ini, misalnya ada anak kecil lahir Muslim, dia belum diazanin atau dia belum dibaptis. Pertanyaannya masuk mana? Nah, ini aku usahakan mengembangkan pertanyaannya. Dia tetap masuk surga. Karena tulisan bapak-bapak gereja, ya kalau anti tulisan bapak-bapak gereja maupun tulisan para rasul, di mana dalam ajaran lisannya itu menjelaskan bahwa manusia yang belum memiliki akal budi itu belum bisa melakukan kesalahan atau dosa. Jadi dia sendiri tidak akan bisa sendiri meskipun dia belum dibaptis di zaman itu, karena dia belum memiliki akal budi, artinya dia belum memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi dia juga seperti kertas putih gitu. Nah, terus untuk baptisan yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana baptisan itu menyelamatkan? Ya karena itu, tadi saya share screen sebentar, boleh ya? Boleh di pause? Waktu sudah saya hentikan, masih tersisa 3 menit 18 detik. Sebentar. Saya disclaimer ya, dalam diskusi ini apabila Anda ingin share screen atau melakukan aksi apapun dalam diskusi ini yang sekiranya diperlukan, silakan ya. Oke. Ini saya share screen. Sorry ya, dari laptop jadi agak lama. Oke. Dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Jadi di sini ini baptisan ini adalah gambaran penyelamatan di mana yang udah pernah terjadi, yaitu Nuh. Di Muslim juga setahu saya ada Nuh ya. Tapi nabi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa dengan kiasannya itu yang diselamatkan oleh air, maka kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi konsep yang awalnya jasmani ini berubah menjadi rohani gitu. Makanya dalam kekristenan baptisan itu juga disebut sebagai misterion. Kita bilang itu pembaptisan memang menggunakan air, tapi keselamatan itu bukan dari air. Tapi media yang diramati oleh Tuhan adalah air, karena sumber kehidupan itu adalah air. Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan. Dan makanya kami sudah tidak perlu seperti, makanya saya jelaskan tadi, orang Yahudi dulu juga melakukan, kalau kita baca kitab Imamat 20 ya, itu orang Yahudi apabila dia mengeluarkan lelehan dari lubang kelamin, darah atau air mani ya, itu dia harus melakukan mikveh, di mana untuk membersihkan dari kenajisan gitu. Nah, kalau baptisan ini adalah untuk sarana rohani. Nah, ini juga anehnya, kenapa? Karena di dalam Islam itu mengenal istilah wudu. Wudu. Sebetulnya itu semua udah expire. Kenapa? Karena zaman sekarang udah ada sabun gitu, Mas. Udah ada sabun. Di mana mau kita cuci pakai air bolak-balik, kita juga nggak bisa bersih. Kita nggak bisa bersih dari yang namanya najis, karena harus kita bersih pakai antiseptik atau pakai sabun gitu. Contohnya nih, kita diskusi tentang keilahian. Kita nggak bisa, kita kan juga mesti bersih juga kan. Istilahnya kita juga mesti menjaga kebersihan kita. Kalau ngomong gini, kita mesti sikat gigi juga mesti pakai odol kan. Nggak bisa kita cuma pakai air saja untuk kenajisannya. Tapi kita punya di dalam iman kekristenan, kita mempunyai sesuatu hal yang lebih besar yang menjadi kasih karunia Tuhan kepada kita, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus yang kita terima di semua orang Kristen melalui baptisan gitu. Mungkin itu saja. Masih ada waktu nggak? Masih 37 detik, mau dimanfaatkan. Ya, itu mungkin itu aja ya. Itu aja. Terima kasih. Waktu saya hentikan. Oke. Pertanyaan dari narasumber Muslim sudah dijawab dalam sesi ini, dan kita kembali kepada penanya Muslim. Mohon maaf, maksud saya penanya Kristen. Waktu Anda dipersilakan 2 menit ketika Anda berbicara untuk bertanya kepada narasumber Muslim. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, narasumber Kristen. Ya, tadi penjelasannya Bro Bang Alip tadi itu ada tentang harus menggunakan Nabi Muhammad. Sementara dia itu adalah hanya seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dulu ya. Dulu gelarnya juga nabi, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi banyak, Nabi Rong, Nabi apa gitu ya. Nah, permasalahannya kenapa hanya satu-satunya harus dengan Nabi Muhammad? Kenapa zaman dulu tidak pernah ada sejarah itu bersyahadat menggunakan nama-nama nabi gitu. Termasuk termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, orang Yahudi nggak pernah menyebut nama itu. Nah, mengapa harus pakai nama nabi yang udah meninggal? Apakah itu tidak menyalahi iman Islam sendiri yang disebut tauhid? Kalau seandainya seperti itu, artinya itu bukan tauhid lagi fokusnya, tapi adalah duahid, saya bilang, atau duohid, mungkin lebih tepatnya itu, karena Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Jadi menurut saya sih tidak, alangkah kurang eloknya seperti pertanyaan tadi saya, kalau disebutkan di dalam syahadat itu dia yang sudah meninggal, sudah mangkat, tetap menjadi landasan keselamatan gitu. Apakah itu tidak menyalahi aturan? Kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah landasan keselamatan, mengapa gelarnya tidak diberi aja Al-Masih gitu? Nah, itu saya minta penjelasan itu aja. Pertanyaan simpel saya tadi. Masih ada 16 detik, 15 mau dimanfaatkan. Enggak, udah, itu aja. Oke, waktu dicukupkan ya. Dan saya tegaskan pertanyaan dari narasumber penanya. Beliau bertanya bahwa mengapa hanya satu-satunya nama Nabi Muhammad, padahal sebelum kenabiannya tidak melakukan, nabi-nabi sebelumnya itu tidak melakukan hal yang sama dalam pengakuan imannya.
Dan tentunya penanya juga mengaitkan korelasinya mengapa ia tidak diberi gelar sebagai Al-Masih kalau itu merupakan sarana keselamatan dalam pengakuan iman Anda. Oke, kepada narasumber yang ditanya, waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang demikian. Waktu Anda dimulai sejak Anda mulai untuk berbicara. Silakan. Terima kasih. Ya, di sini juga hal yang membedakan ya dengan keyakinan sebelumnya. Di dalam Al-Quran, saya coba kenapa meyakini bahwa harus mengucapkan ya, kenapa tidak ada di Nabi sebelumnya. Saya coba di surah 34 ya, surah As-Saba, maaf, ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad di sini kan, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, seluruh alam semesta, dari seluruh manusia di muka bumi maksud saya, seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Nah, disinilah memang karena mungkin kawan kita di sini bertanya, makanya tidak mengetahuinya. Karena Nabi Muhammad itu utusan Allah yang memang sifatnya untuk seluruh manusia. Di ayat lain kan dikatakan bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Nah, kaitan dengan nabi-nabi sebelumnya, nabinya sendiri sebenarnya dia mengucapkan bahwa dia mendakwahkan tentang tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dia mengatakan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Saya tidak akan menyinggung kitab Yohanes ya, di Yohanes 17 ayat 3 ya. Saya tidak akan menyebutkan ayat itu di mana di situ dikatakan bahwa bersaksi bahwa satu-satunya Allah dialah dialah Allah gitu. Mohon maaf kalau salah narasinya, dan dia yang mengutus aku gitulah. Kalau salah saya mohon maaf, cuman saya bilang tadi saya tidak akan menyebutkan itu. Nah, kalau di situ di keyakinan Anda mengatakan bahwa tidak perlu menarasikan sebagai seorang utusannya dan lain sebagainya, itu dipersilakan dan menurut saya logis karena itu sifatnya untuk lokal. Di mana para nabi sebelumnya itu diutus untuk kaum, satu golongan tertentu. Contoh bagaimana Nabi Musa kepada kalangan Bani Israel, juga Nabi Isa kalangan Bani Israel. Memang di situ diketahui bahwa kalangannya di situ walaupun tanpa ada ikrar, mereka sudah tahu dan mereka menerima, meyakini, dan sifatnya ajarannya temporer. Sementara, bagaimana sementaranya adalah ketika satu kerasulan datang rasul yang lain, maka ajaran itu otomatis bagaimana kerasulan, keyakinannya berpindah kepada nabi berikutnya. Nah, menariknya di sini adalah Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Bukan hanya kalangan bangsanya saja, bukan hanya suku Arab saja. Nah, disinilah kami harus meyakini bahwa walaupun kami bukan sebangsa dengan kalangan bangsa Arab, walaupun kami berbeda jauh ya dari segi postur, bahasa, dan lain sebagainya, makanya disitulah berlaku. Dan ini harus sebagai kita tunduk patuh, mengikuti ajarannya sesuai dengan wahyu dari Allah, bahwa yang dikatakan di dalam hadis ya, di dalam hadis Rasulullah ketika tadi waktu di opening statement saya katakan ketika malaikat Jibril berkata, apa itu Islam? Apa itu ajaran Islam, kan gitu poinnya. Maka dikatakan Islam itu pertama, ingat bro, sama sekali tidak menyekutukan, bukan dwi tauhid atau apa tadi istilahnya. Pertama dia mengatakan bahwa meyakininya dan mengimaninya Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ini poinnya, menyebutkan dua. Satu Allah, dua Nabi Muhammad utusan. Nah, dalam meyakini kedua ini diposisikan yang berbeda. Salah itu ketika, ketika memposisikan sama. Misal umpamanya sama-sama meyakini bahwa aku meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, juga Nabi Muhammad. Ini mohon maaf. Di situ akan salah. Di sini tegas poinnya. Pertama, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang hamba yang utusan Allah, di mana isinya adalah seorang utusan membawa risalah kenabian, membawa dakwah, menginformasikan nabi-nabi sebelumnya, di mana adalah tidak ada perbedaan dalam keimanan, semuanya nabi mendakwahkan untuk menyembah, hukum utamanya adalah menyembah Tuhan yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya ayat Al-Qur'annya banyak di situ dikatakan. Ada surah namanya Al-Anbiya yang artinya para nabi. Di situ dikatakan bahwa wa ma arsalna rasulan illa mohon maaf saya langsung singkat waktu ya. Tidaklah aku mengutus orang rasul pun kecuali untuk mendakwakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah atau kecuali aku, kata Allah. Disitulah kalimatnya. Nah, poinnya makanya yang membedakan dengan yang lain adalah Nabi Muhammad itu memang perlu diyakini, diikrarkan. Bang. Masa berlaku kenabian. Oke,